Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Petaka Pesugihan Tukang Bakso seri yang kedua. Cerita misteri bersambung ini ditulis oleh Abdul Waza. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Dodo, wajah Pak Karman mulai tampak lebih lega, meski masih sedikit ada keraguan. Jadi, saya tidak perlu khawatir tentang tumbal. Tidak akan ada yang terjadi pada keluarga saya. Pak Dodo mengangguk dengan mantap. Betul Pak. Pesugihan putih ini lebih aman. Saya tahu beberapa orang yang sudah melakukannya dan mereka sekarang hidup lebih sejahtera tanpa ada yang harus dikorbankan. Ini bukan jalan gelap seperti pesugihan hitam yang menuntut nyawa sebagai bayarannya. Pak Karman merasa sedikit lebih tenang, tapi dia masih merenungkan semuanya. Tapi bagaimana caranya, Pak? Apa yang harus saya lakukan kalau saya mau mencoba ini? Pak Dodo tersenyum lagi, kali ini lebih meyakinkan. Besok pagi Bapak bisa berangkat ke alamat yang saya kasih tadi. Temui Mbah Sugiwo, ceritakan masalah Bapak, dan biarkan dia yang mengatur semuanya. Jangan khawatir, Bapak hanya perlu mengikuti petunjuknya. Kalau Bapak ragu, Bapak bisa menanyakan lebih lanjut padanya soal semua ritual yang harus dilakukan. Jawab Pak Dodo menerangkan. Pak Karman mengerutkan keningnya. Perasaannya campur aduk mendengar perkataan temannya itu. Lakukan saja Pak, jangan ragu, ujar Pak Dodo meyakinkan. Pak Karman terdiam lama. Matanya menatap ke arah gelas kopi yang hampir kosong di depannya. Pikiran tentang pesugihan putih semakin menarik baginya, terutama dengan jaminan bahwa tidak akan ada tumbal dari keluarganya. Dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit dan saingan yang tidak bisa dia lawan, mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk keluar dari keterpurukan. Malam itu setelah Pak Dodo pulang, Pak Karman berbaring di tempat tidur, tetapi pikirannya terus berputar. Mbah Sugiwo dan pesugihan putih yang ditawarkan Pak Dodo terasa seperti pintu yang bisa membuka harapan baru. Namun masih ada rasa takut yang mengintai di balik harapan itu. Apakah ini benar-benar jalan yang aman, atau ada hal lain yang belum dia ketahui? Pagi itu usai sholat subuh, Pak Karman duduk di ruang tengah sambil menyeruput kopi hangat. Pikirannya terus berputar tentang rencana yang akan dia lakukan hari itu. Sementara itu Bu Sri yang sedang menyiapkan sarapan sederhana di dapur melihat suaminya termenung lebih lama dari biasanya. Akhirnya Pak Karman menghela napas panjang dan memutuskan untuk berbicara dengan istrinya. "Bu," katanya pelan, tapi cukup jelas untuk didengar Bu Sri. Bu Sri menoleh dari dapur, berjalan mendekat ke arah suaminya. "Iya Pak, ada apa?" tanyanya lembut sambil mengelap tangannya dengan kain. Pak Karman menatap ke arah istrinya dengan sorot mata yang ragu-ragu. "Hari ini Bapak nggak akan jualan, Bu. Soalnya ada urusan, mau menemui seseorang." Bu Sri mengerutkan dahi. "Menemui siapa Pak? Kenapa nggak jualan? Bukannya kemarin kita sudah sepakat untuk terus jualan walaupun laris nggak laris?"
Bu Sri mencoba menahan kekhawatirannya, tapi nada suaranya menunjukkan bahwa dia mulai merasa ada yang tidak beres. Pak Karman menggeleng pelan. "Ini penting, Bu. Bapak perlu ketemu orang ini. Mungkin ini bisa membantu kita keluar dari masalah yang sedang kita hadapi." Mendengar perkataan suaminya, Bu Sri semakin bingung dan penasaran. Maksud Bapak apa? Orang siapa yang Bapak temui? Kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Pak Karman menunduk, tidak berani menatap langsung mata istrinya. Dia tahu bahwa penjelasan lebih jauh hanya akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan dan kekhawatiran. "Bu, maaf Bapak nggak bisa jelasin semuanya sekarang. Yang jelas ini demi kebaikan kita dan demi keluarga kita, Bu." Jawaban suaminya yang penuh rahasia, Bu Sri merasa cemas. Namun dia juga tahu bahwa saat ini bukan saat yang tepat untuk berdesak. Dia mempercayai suaminya meski hatinya penuh tanda tanya. Ya sudah Pak, kalau memang Bapak yakin, saya cuma bisa bilang hati-hati. Jangan lakukan hal-hal yang aneh-aneh ya. Ujar Bu Sri, raut wajahnya menunjukkan kegelisahan. Pak Karman mengangguk sambil tersenyum tipis, meski senyum itu tidak benar-benar meyakinkan. "Semoga aja, Bu. Bapak akan hati-hati kok." Bu Sri menarik napas dalam-dalam, kemudian memegang tangan suaminya dengan lembut. Ibu nggak tahu apa yang Bapak rencanakan. Tapi tolong ingat keluarga kita. Saya dan anak-anak butuh Bapak. Jangan lakukan sesuatu yang nanti akan Bapak sesali. Pak Karman meremas tangan istrinya sebagai tanda pengertian. "Iya, Bu. Soal itu Bapak juga tahu. Doakan aja ya." Setelah percakapan itu Pak Karman bergegas bersiap-siap. Dia menggenggam kertas kecil yang diberikan Pak Dodo kemarin malam yang berisi alamat Mbah Sugiwo di ujung selatan Jawa Barat. Dalam benaknya, tawaran pesugihan putih ini menjadi harapan yang sulit dia abaikan, meski ada sedikit ketakutan yang masih mengintai. Namun kondisi yang memaksa membuat Pak Karman akhirnya memutuskan untuk melangkah, dengan harapan besar bahwa jalan ini akan membawa keberuntungan tanpa mengorbankan orang-orang yang dia cintai. Bu Sri hanya bisa memandang kepergian suaminya dengan tatapan penuh kekhawatiran. Hatinya berbisik bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, tapi dia tidak mampu menebak apa yang sebenarnya ada di balik rencana Pak Karman. Sepanjang perjalanan menuju ujung selatan Jawa Barat, Pak Karman tidak henti-hentinya memikirkan langkah besar yang akan dia ambil. Jalanan yang sepi dan sesekali diselimuti kabut tipis membuat pikirannya semakin berat. Bayangan keluarganya, terutama Bu Sri dan anak-anaknya berputar di benaknya. Dia tahu apa yang akan dia lakukan bisa saja mengubah hidup mereka, namun dia juga paham resikonya. Apakah benar ini jalan yang terbaik? Gumamnya dalam hati. Setiap kali keraguan muncul, Pak Karman teringat cerita Pak Dodo semalam tentang pesugihan putih yang tidak meminta tumbal. Kata-kata itu seolah menjadi pancingan harapan di tengah himpitan ekonomi yang mencekik. Kalau benar tidak ada tumbal dan hanya perlu melakukan ritual sederhana, mungkin ini bisa jadi jalan keluarku, pikirnya. Mobil yang disewanya melaju perlahan di jalanan pedesaan. Rumah-rumah mulai jarang terlihat, digantikan oleh hamparan hutan dan pegunungan yang seakan menyimpan misteri. Mbah Sugiwo, sosok yang belum pernah dia temui, kini menjadi tumpuan harapannya. Pak Karman memantapkan hati. Apa salahnya mencoba? Selama tidak ada yang dirugikan, keluarga juga aman,
Mungkin ini memang jalan yang diberikan Tuhan untuk saya, bisiknya meyakinkan diri. Pak Karman tahu hidupnya semakin sulit dengan banyaknya hutang dan dagangan yang sepi. 3 hari tanpa pembeli adalah pukulan yang sangat berat bagi pedagang kecil sepertinya. Belum lagi saingan baru yang konon katanya memakai ilmu hitam untuk menarik pelanggan. Itu membuat situasinya semakin terpojok. Kalau saya tidak melakukan ini, mungkin hidup saya akan semakin terpuruk, pikirnya mencoba meyakinkan hatinya. Dengan pikiran yang berkecamuk, Pak Karman terus melaju menyusuri jalan setapak yang kian lama semakin sunyi. Suara burung-burung hutan sesekali terdengar, menambah kesan bahwa dia semakin jauh dari peradaban. Namun dalam kesunyian itu, ada perasaan tenang yang damai dan mulai merasukinya, seolah-olah dia mulai menerima keputusan yang telah diambil. Aku harus melakukannya, gumam Pak Karman akhirnya. Hatinya mantap, tekanan ekonomi yang dia rasakan, hutang yang semakin menumpuk, dan saingan yang tidak bisa dia lawan. Semua itu membuat pesugihan putih ini terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Siang itu setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, Pak Karman akhirnya sampai di alamat yang dituju. Rumah yang dia temukan bukanlah rumah biasa, melainkan sebuah rumah papan tua yang berdiri di tengah hutan, jauh dari pemukiman warga. Pepohonan tinggi di sekitarnya menambah kesan sunyi yang misterius. Pak Karman merasa udara di sekitar rumah itu lebih sejuk, namun juga menyimpan aura yang sulit dijelaskan. Dengan hati berdebar dan perasaan was-was, Pak Karman berjalan menuju pintu rumah tersebut. Kakinya terasa berat, namun dorongan untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai membuatnya terus maju. Dia mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu dan mengucapkan salam dengan suara yang sedikit gemetar. "Permisi, permisi," ucap Pak Karman sambil menunggu dengan tegang. Tak lama setelah salamnya diucapkan, pintu itu terbuka pelan dengan bunyi derit yang menyeramkan. Dari balik pintu terlihat sosok lelaki tua dengan pakaian serba hitam. Rambutnya yang sudah memutih digelung ke belakang dan wajahnya keriput namun penuh ketenangan. Mata lelaki itu tajam, tapi ada senyuman ramah yang menghiasi wajahnya, seolah dia sudah menunggu kedatangan tamu. "Iya, Jang," jawab lelaki tua itu dengan suara berat namun ramah. "Silakan masuk, Nak. Sudah lama saya menunggu kedatanganmu," imbuhnya. Pak Karman sedikit terkejut mendengar ucapan itu, seolah lelaki tua tersebut sudah tahu tujuannya datang. Namun dia tetap melangkah masuk dengan hati-hati. Saat masuk ke dalam rumah, suasananya lebih aneh. Ruangannya sederhana, hanya ada beberapa perabotan tua. Namun di salah satu sudutnya terdapat meja dengan sesajen yang tertata rapi. "Silakan duduk." Lelaki tua itu mempersilahkan dengan gerakan tangannya. "Saya tahu kamu datang ke sini bukan tanpa alasan," tambahnya dengan senyuman aneh. Pak Karman duduk dengan perlahan, matanya terus memperhatikan sekeliling ruangan. "Ya, Mbah, saya datang karena butuh bantuan," jawab Pak Karman pelan. Perasaannya masih bercampur aduk antara harapan dan ketakutan. Mbah Sugiwo mengangguk, pandangannya tajam menembus mata Pak Karman. "Bantuan yang kamu cari tidak sembarangan. Kamu datang untuk pesugihan, kan?"
Tanyanya langsung ke pokok permasalahan. Pak Karman merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Dia mengangguk pelan, tak mampu lagi menyembunyikan niatnya. Iya Mbah, ekonomi saya sedang sulit. Dan saya dengar pesugihan ini tidak meminta tumbal. Itu yang membuat saya tertarik Mbah. Mbah Sugiwo tersenyum tipis dan menjawab, Memang benar Karman, pesugihan putih tidak meminta tumbal nyawa. Tapi itu bukan berarti tanpa konsekuensi. Kamu harus siap menerima apa yang datang setelahnya. Pak Karman menelan ludah, merasa sedikit lega namun juga semakin was-was. Apa yang harus saya lakukan Mbah? Mbah Sujiwo bangkit perlahan, menghampiri sudut ruangan tempat sesajen itu berada. Ikuti ritualnya, dan kekayaan yang kamu inginkan akan datang. Namun ingat, apapun yang kamu dapatkan, selalu ada harga yang harus dibayar. Tapi kali ini, bukan nyawa yang diminta. Kamu siap? Pak Karman mengangguk mantap. Meski di dalam hatinya masih tersisa sedikit keraguan. Saya sudah siap Mbah, jawab Pak Karman dengan suara yang mulai bergetar namun penuh keyakinan. Mbah Sugiwo duduk kembali di hadapan Pak Karman sambil memandang tajam ke arahnya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, ceritakan apa yang sebenarnya membuatmu datang ke sini, ujar Mbah Sugiwo dengan nada tenang tapi penuh wibawa. Pak Karman yang awalnya merasa ragu untuk membuka diri, akhirnya menarik napas panjang dan mulai bercerita. Mbah, saya ini pedagang bakso. Sudah bertahun-tahun jualan dan alhamdulillah biasanya selalu laku. Tapi beberapa minggu terakhir saya mengalami masa yang sangat sulit. 3 hari berturut-turut tidak ada satupun pembeli yang datang. Dan sejak ada penjual baru yang membuka warung tak jauh dari tempat saya, dagangan saya semakin tidak laku. Mbah Sugiwo mengangguk pelan. Matanya menyipit seolah sedang mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Pak Karman. Orang itu Mbah, kata tetangga saya menggunakan penglaris. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi rasanya tidak masuk akal kalau tiba-tiba semua pembeli beralih ke warungnya. Mbah Sugiwo tersenyum tipis, seolah sudah menduga masalah yang dihadapi Pak Karman. Memang Karman, di dunia ini banyak yang mengambil jalan pintas. Orang yang kamu sebut itu memang menggunakan penglaris. Dan penglaris yang dia pakai bukan sembarangan. Dia sudah menyerahkan banyak hal untuk mendapatkan keuntungan cepat. Pak Karman terkejut, tapi juga merasa sedikit lega karena dugaannya terbukti benar. Lalu apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya tidak ingin usaha saya hancur begitu saja. Pak Karman menatap serius. Mbah Sugiwo menatap Pak Karman dengan tatapan yang dalam. Kamu juga harus menggunakan penglaris kalau ingin melawan kekuatan yang dia pakai. Tapi jangan khawatir, apa yang akan kuberikan kepadamu berbeda. Ini adalah pesugihan putih, tidak ada tumbal nyawa. Tapi kamu harus mengikuti setiap langkahnya dengan benar. Dan malam ini kamu harus menginap di sini untuk melaksanakan ritualnya. Pak Karman merasa lega sekaligus bersemangat mendengar kata-kata Mbah Sugiwo. Harapannya mulai tambah kembali dan tumbuh kembali, seolah dia melihat secercah jalan keluar dari masalahnya. Baik Mbah, saya siap mengikuti semua petunjuk dari Mbah. Apapun yang harus saya lakukan akan saya lakukan. Mbah Sugiwo mengangguk pelan. Baiklah, malam nanti kita akan memulai ritualnya. Tapi ingat, begitu kamu memilih jalan ini, kamu tidak bisa mundur. Pesugihan putih memang tidak meminta nyawa, tapi ada aturan yang harus kamu patuhi seumur hidup.
Pak Karman hanya bisa mengangguk. Pikirannya dipenuhi oleh keinginan untuk menyelamatkan usaha dan membebaskan keluarganya dari kemiskinan. Dalam hatinya dia merasa ini adalah satu-satunya jalan keluar. Pak Karman duduk di hadapan Mbah Sugiwo dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan bukanlah hal yang biasa. Tapi di sisi lain, godaan untuk mendapatkan kekayaan dan menyaingi penjual baru itu semakin besar. Kata-kata Mbah Sugiwo ditambah dengan keputusasaan yang dirasakannya karena usahanya hampir hancur, membuat Pak Karman semakin yakin bahwa ini adalah satu-satunya jalan. "Saya akan membantumu, Karman," kata Mbah Sugiwo dengan tenang namun penuh kewibawaan. "Tapi ingat, jalan ini bukan untuk orang yang ragu. Kamu harus berani mengambil resiko dan menerima segala konsekuensinya. Pesugihan putih memang tidak meminta tumbal, tapi kesetiaanmu harus penuh. Jangan pernah sesekalipun ingkar dari apa yang sudah disepakati," tambahnya menekankan. Pak Karman hanya mengangguk, seolah terhipnotis oleh setiap kata yang diucapkan oleh laki tua itu. Dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, kekayaan. Dia tak lagi peduli jika apa yang akan dilakukannya ini salah atau benar. Yang terpenting dia bisa bangkit dari keterpurukan, mengalahkan pesaingnya, dan membuat warung baksonya kembali laku seperti dulu, bahkan lebih dari itu. "Bah, saya tidak peduli lagi," jawab Pak Karman. Suaranya terdengar mantap. "Saya sudah siap untuk melakukan apapun. Yang saya inginkan hanyalah mengalahkan penjual baru itu, membuat usaha saya kembali maju dan mendapatkan kekayaan untuk keluarga saya." Mbah Sugiwo tersenyum tipis mendengar keyakinan Pak Karman. "Kalau itu yang kamu inginkan, maka kamu harus berada di jalan yang benar. Malam ini kamu akan menjalani ritual pesugihan putih. Setelah itu semua yang kamu impikan akan mulai terwujud. Tapi ingat nak, kesetiaanmu pada perjanjian ini tidak boleh goyah. Jika kau melanggar, ada hal yang lebih buruk menanti." Seketika degup jantung Pak Karman berdetak kencang. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.